Halo Center Lovers dimanapun berada, ketemu maning karenyo neng area oprek channel yang membahas center dengan cara ngawur. Udah berumpan. Pada kesempatan video kali ini seperti biasanya yaitu saya mau ngopi. Aduh. Udah, orang lebu banyu deh. Ger. Bagi yang baru pertama kali masuk di Dimensi Ngawur, saya ucapkan selamat datang dan selamat menonton video dari saya sing ora jelas. Kemudian terima kasih bagi semua penonton area oprek baik yang pro maupun yang kontra. Terus pesan dari saya untuk beberapa penggemar area oprek yang ngawur, diantaranya untuk Om Ahmad Ibrahim, semoga nggak sampai ketularan ngawurnya. Terus pada Om Aidendra ya. Pada Om Aidendra boleh dong ya, bagi sebatnya itu boleh, sangat diperbolehkan. Terus untuk Om Frianto, jangan sering-sering makan lencak biar nggak mencret. Terus Om Wahyu yang hanya belanja saat diskon saja, semoga dompetnya selalu full senyum ya, bukan full duit tapi full senyum. Kepada Kang Arbif Motor, Arbif Motor, terima kasih atas sarannya untuk nambah atribut yang bikin ngawur. Terus pada Kang Benzrock, BNZROCK, Benzrock, semoga cepat mendapatkan jawaban mengenai pengganti reflektor yang jenengan tanyakan. Terus yang terakhir pada Kang Fawes, ajak lalen madang ya Kang, ben ora punah. Baik sahabat kreatif, pada kesempatan video kali ini saya itu ada sebuah center zoom dengan harga 23 ribuan, sudah menggunakan baterai 18650 yang bisa dilepas pasang. Terus chargernya sudah modern karena sudah Type-C, bodinya full alloy, terus memiliki 5 mode. Ini tak singkirkan dulu ya biar nggak ganggu. Adapun untuk senternya adalah jeng seperti ini sahabat kreatif. Center kalau di sini nggak ada mereknya ya, tapi ini mereknya Uzbo. Ini saya beli dengan harga 23 ribuan di toko resminya. Pembelian yang pertama saya ambil 1 buah dan senternya yang datang ya seperti ini yang sedang saya pegang. Terus saya beli kedua kalinya itu ambil 10 buah kalau nggak salah. Jadi di etalasenya untuk saat ini masih kosong ya. Kalau kamu mau cari di toko resminya saya rasa udah nggak ada. Untuk harga normalnya itu berkisar 50 sampai 60 ribuan. Ini center OM, jadi ada yang menjual dengan nama lain ya, ada yang menjual dengan nama apalah lupa, tapi intinya ini center OM atau center rebranding, dan yang didapatkan dengan harga 20 lah apa mau nih jeng seperti ini ada lanyard, meskipun lanyardnya ya nggak bagus-bagus banget, tapi ini ada lanyard, kemudian ada kabel Type-C. Terus ada baterai 18650 yang polosan seperti ini, meskipun polos ini baru. Terus senternya sendiri seperti ini, dan yang terakhir ada box seperti ini. Ini kalau acuannya harga 23 ribuan, bagi saya sendiri ini sudah cukup baik lah. Setelah dicek, setelah dites, setelah diidentifikasi, ini cukup jos, cukup baik dengan harga 23 ribuan. Tapi bila mana acuan harganya itu harga normal atau harga 60 ribuan, center ini ya untuk saya pribadi biasa-biasa saja atau standar-standar saja, atau malah hampir sama dengan center SWAT yang jadul atau polis yang jadul. Terus center C8 tablet atau saudaranya, yang membedakan hanya di bagian soket pencargerannya yang sudah Type-C seperti ini. Tapi meskipun hampir sama ya, tapi dibandingkan dengan center SWAT yang jadul itu saya rasa lebih jos yang ini. Kalau untuk tablet ya saya rasa hampir sama lah. Tablet C8 saya rasa hampir sama. Bedanya kalau tablet C8 itu pencargerannya di luar, kalau ini bisa di body center seperti ini. Terus kalau dari performa itu cukup baik. Ada 3 mode yang sudah saya tes lama menyala, yaitu mode high, mode medium, dan mode low. Kemudian pengetesan lama pencargeran menggunakan adaptor 1 ampere. Untuk mode high-nya itu mampu menyala selama lebih kurang ya 5 jam dari full sampai off. Terus selama pencargeran pertama dengan adaptor 1 ampere seperti yang sudah saya sebutkan tadi, itu membutuhkan waktu selama lebih kurangnya 3 jam 30 menitan. Terus selama menyala mode medium itu selama lebih kurang 7 jam 40 menitan. Pencargeran yang kedua membutuhkan waktu selama lebih kurang 3 jam 34 menit. Jadi untuk pencargeran meskipun yang divideokan itu cuma 2 kali, itu ya rata-rata 3,5 jam lah rata-rata. Dan yang terakhir itu lama menyala di mode low, mampu bertahan hingga lebih kurangnya 13 jam 8 menitan. Pada saat dinyalakan, untuk mode high menyala terang itu hanya sekitar 1 jam saja. Untuk sisanya itu nyalanya redup ya. Dan di mode medium itu
lama menyala mode terangnya sekitar 2 jam saja, sisanya mode redup. Kemudian mode low-nya sekitar 3 jam saja untuk lama menyala terang, terus sisanya itu redup. Kemudian untuk bagian endasnya ini cukup panas saat nyala di mode high dan medium setelah menyala 30 menitan. Panasnya itu menyebar ke bagian bodinya sampai ujung ekor, sehingga bagian baterainya itu ikut anget ya, meskipun di bagian dalamnya itu ada pelindung plastik tapi baterainya ikut anget. Untuk kapasitas baterainya sendiri ini yang polosan seperti ini, setelah saya charger full dan dicek seperti biasanya di settingan 2,7 itu ternyata cukup baik ya untuk hasilnya, yaitu memiliki kapasitas sebesar 991 mAh atau bisa dikatakan ya berkapasitas 1000 mAh ya, kurang 9 mAh tok. Ini kalau menurut saya ya biasa saja, jika harga normalnya itu 60 ribuan dapat baterai dengan kapasitas 1000 mAh, tapi kalau harganya cuma 23 ribuan karena saya dapatnya segitu ya ini cukup baik lah, sangat jos. Lumen yang dihasilkan dengan cara saya yang seperti biasanya, di mode high-nya mendapatkan lumen sebesar 761 lumen, kemudian di mode medium mendapatkan lumen sebesar 401 lumen, dan mode low-nya itu mendapatkan lumen sebesar 184 lumen. Perlu diperhatikan sahabat kreatif, untuk hasil lumen yang saya ukur itu jangan dijadikan acuan, karena saya sendiri itu sangat yakin untuk hasilnya akan sangat berbeda dengan hasil pengukuran lumen oleh orang lain meskipun alatnya sama persis. Meskipun alatnya dari saya, terus yang ngecek misalnya Om Wahyu atau Om Frianto atau siapapun itu ya ada kemungkinan itu hasilnya berbeda ya. Jadi jangan dijadikan acuan. Di sini saya hanya memberikan gambaran ya, kurang lebihnya segitu gitu toh ya. Oke, lanjut untuk boxnya seperti ini. Ini terbuat dari kertas, ada tulisannya flashlight K38. Jadi untuk senter ini merupakan senter OEM atau senter rebranding ya, sesuai dengan apa yang saya katakan tadi. Di sini K38 ini mungkin tipenya mungkin ya. Terus di sini ada tulisan P50, ini saya kurang paham juga. P50 itu memang jenis atau kurang paham lah. Tapi kalau menurut saya tipenya itu K38 seperti ini. Terus ada tulisan 1000 meter long range flashlight. Ini nanggung buat 1000 meter ngarang baterai enggak sekalian 100.000 itu ya, ben jos ya. Ini yang saya rasa ya hoax ya, ini toh ya. Yang saya rasa scam atau nipu ya ini 1000 meter, nggak mungkin ya. Terus bagian sini sama sini sama, ada 5 speed atau 5 mode, ini real, terus aluminium alloy silinder ini real, terus tipe C charging ini juga real. Sisanya yang nggak ada apa ya, nggak ada omon-omon ya, atau nggak ada spesifikasi yang dilebih-lebihkan atau apa jenenge ya, nggak banyak gimmick gitu ya. Terus untuk senternya sendiri seperti ini. Bodinya full alloy yang nggak tebel-tebel amat, tapi ya sesuai dengan harga lah. Untuk set anodes ini sangat tipis dan untuk finishing ini cukup rapi. Untuk desain bagi saya sudah keren dengan panjang 123 mm saat di zoom in, 144,5 mm saat di zoom out dari ujung endas sampai ujung ekor. Ujung headnya itu memiliki diameter 32,5 mm dan bagian belakangnya sini yang lebih besar itu 33,5 mm. Terus diameter tube baterainya 26,5 mm, kemudian diameter ekornya 28,5 mm. Pada bagian ekor ini rata seperti ini, terus ada nah ini ada satu lubang untuk lanyard, terdapat cekungan vertikal seperti ini agar ya tidak agar tidak slip lah, agar tidak licin ya mungkin tujuannya. Untuk dratnya seperti ini. Dratnya terasa tajam ya, biasa-biasa saja, terus tidak ada o-ring karena memang senter ini tidak ada spesifikasi tahan air atau IP100 itu enggak ada ya. Kemudian untuk tube baterainya ini sudah terdapat klip seperti ini klipnya meskipun tipis tapi kokoh ya. Warnanya juga berbeda dengan warna body. Terus ada tulisan USB macamnya apa sih ya? USB apa? Oh, bisa nggak? Terus ini gambarnya ya hampir mirip dengan gambar Philips ya, atau logo Philips ya, hampir seperti ini. Terus untuk switchnya seperti ini, ada karet di bagian atasnya. Terus ini mungkin variasi atau ya, ini intinya di bagian sini itu ada tambahan dari plastik yang seperti ini. Untuk bahannya sih nggak bagus-bagus amat. Bagian lehernya itu menyatu dengan bagian tube baterai. Terus soket penchargeran atau catu dayanya sudah Type-C seperti ini meskipun longgar ya. Dan untuk bagian dasnya seperti ini memiliki garis melingkar seperti ini. Terus ada cekungan, ada garis vertikal juga. Dan ujungnya itu bergelombang seperti ini. Untuk lensanya ini lensanya terbuat dari plastik yang ditahan menggunakan ring plastik juga. Ring apa
apa sih jenenge nyebutnya ya, ring aja ya biar enak ya. Dan untuk LED-nya ini menggunakan LED ala-ala ya, ala banget, ala alam buah. ala XHP. Terus untuk MC PCB-nya meskipun belum saya coba bongkar ya untuk bagian dalamnya, tapi kalau dilihat dengan mata kaki ini saya rasa biasa-biasa saja untuk MC PCB-nya. Ini meskipun menggunakan LED ala XHP, alam buah XHP berapa ini ya, kurang paham, 70 atau 50 ala gitu ya. Tapi untuk sorot yang dihasilkan ketika di zoom out itu bisa bulat ya, bisa bulat sempurna meskipun ada garis di tengahnya. Hal ini dikarenakan karena memang untuk dum bagian sini itu agak tinggi, terus runcing ya, bisa dilihat seperti itu ya. Terlihat runcing memang karena ada lensanya. Kalau nggak ada lensanya ya nggak terlihat runcing. Udingin tek ngopi ngomongnya ketribel gila teh kesleo. Sugane PA karo pamer. Udutnya cek lalen. Wong nge-review center kok digawe alah aja digawe panang ya. Itu toh ya untuk bagian luar senternya. Terus drivernya di mana Mas? Nah ini untuk drivernya itu berada di bagian tube baterai ya. Nah berada di bagian sini sahabat kreatif. Jadi untuk drivernya biasanya kan ada di bagian belakang drop in ya. Karena ini bagian tube baterainya itu menyatu dengan leher, sehingga untuk drivernya berada di bagian sini yang dibungkus dengan plastik ya. Ini kalau saya rasa plastiknya plastik jelek sih. Plastik jelek ya, memang harganya cuma segitu ya, jadi plastiknya seperti ini. Dan ini untuk drivernya saya rasa itu cukup panjang dari ujung sini sampai soket satu daya itu isinya driver ya. Terus di sini tombolnya di sini, sehingga saya rasa untuk drivernya itu panjang. Ini untuk modenya seperti yang saya sebutkan tadi itu hanya ada 5 mode. Oh ya, ini untuk bagian spring ekor itu cukup lentur dan cukup panjang seperti ini. Terus untuk spring depan, wah. Nah kayak gitu ya, kelihatan nggak ya? Nah kayak gitu spring depan, oh cara mentek elek lah, elek kalau menurut saya. Ini modenya cuma ada 5 mode dan pengompresiannya itu cukup mudah. 1 kali klik on untuk mode hack, terus 1 kali klik lagi untuk berpindah mode medium, mode low, mode strobe, dan mode SOS seperti ini. Terus 1 kali klik lagi untuk off. Kemudian untuk fiturnya itu yang sudah saya temukan itu baru ada fitur cut off baterai ya. Fitur yang lain itu apa ya, ini bisa dimatikan setelah on selama 5 detik. 1 2 3 4 5. Nah seperti ini. Tapi bila mana baru di on kan baru 2 detik misalnya, terus diklik lagi, maka akan langsung menuju ke mode-mode berikutnya. Ini meskipun menggunakan LED ala-ala, ketika di dekatan seperti ini agak panas ya. Harusnya kalau senter-senter yang ono kan di sini ada tulisan hot gitu ya, ada tulisan sembelet gini. Tapi kalau ini polosan seperti ini. Dan untuk cahaya yang dihasilkan ketika kegelapan malam adalah 1 2 3 dan trut. Nah segini sahabat kreatif cahaya yang dihasilkan dari Usbo K3 berapa ya, K38 apa ya tadi, wah kasih nom tapi sekelalenan kakek ngopi ya. Jadi segini, ini untuk lebarnya sebenarnya cukup lebar. Terus untuk tepinya atau pinggirnya itu rapi ya, cukup, bukan rapi ya tapi cukup rapi. Terus ada semacam dua apa sebenarnya ya, 2 cahaya. Ini cahaya yang fokus, kemudian cahaya sampingnya ini kayak gradiasi gitu ya. Jadi intinya ada 2 warna, 2 cahaya ya. Terus ketika di zoom out, cerut, nah segini. Jadi seperti yang saya katakan tadi, untuk zoom outnya itu bulat. Ini ngomong angel teman. Jadi zoom outnya itu bulat seperti ini, meskipun menggunakan LED ala-ala ya. Bulat karena memang untuk doomnya itu didesain seperti itu ya, bulat. Kemudian ini sebenarnya ada garis tengahnya, garis plus atau garis nyilang, tapi kalau di kamera seperti ini nggak terlalu begitu kelihatannya. Berbeda dengan punya Mas Gatot kemarin yang habis di servis itu kan apa ya, garisnya begitu kelihatan ya, kalau ini enggak. Terus kalau dari segi rapinya ketika difokuskan seperti ini ya lebih rapi ini. Kemudian ini cukup lebar juga. Terus untuk karakter
apa ya karakter. Untuk warnanya ini sekitar 5500 Kelvin. Ya, sekitar segitulah. Ya mungkin segitu mungkin. Jadi putihnya itu enggak kebiruan lah. Ini di mode high-nya atau mode terangnya segini. Terus ini karena sudah nyala 1 menitan, jadi ketika 1 kali klik maka akan langsung off seperti ini. Kemudian 1 kali klik lagi on, dan 1 kali klik lagi ini di mode kedua atau mode mediumnya. Ini cukup redup, mungkin turunnya ya kisaran 30 sampai 40%-an mungkin. Ini untuk indikatornya seperti ini, warna hijau ya. Meskipun karetnya tadi biru, tapi ini untuk indikatornya warna hijau. Yang belum saya sebutkan itu ketika penchargeran ya. Jadi senter ini ketika di charger pada saat mencharger itu akan berwarna merah, terus setelah full akan berwarna hijau seperti ini. Curut. Nah, segini ya. Jadi meskipun nggak terlalu terang banget karena memang di bawah 1000 lumen, ya seginilah. Tapi ini sudah cukup. Ini kalau acuan harganya 30.000 ini sudah sangat-sangat bagus banget, yakin bagus banget. Kalau harganya 23.000 tapi kalau harganya 60.000 ya ini ya biasa-biasa saja, standar-standar saja. Malah kalau menurut saya lebih jos senter yang kemarin ya, yang senter kepala Oki malah lebih jos yang itu daripada yang ini. Mode high-nya curut. Nah, oh tembus ya. Di jarak 300 meter ini sebenarnya tembus, tapi cuma samar-samar toh. Nah itu ya bagian mana jendekin nyong jendekin di lah tepan garangan lah jeneng rekaton serap nah ini angele HP ala tadi nih. Jadi intinya meskipun di kamera nggak kelihatan, tapi ini sebenarnya tembus ya. Di jarak 300 meteran itu tembus meskipun samar-samar di mode high-nya. Kemudian di mode mediumnya ini saya rasa udah nggak terlalu tembus. Kemudian di mode low-nya sudah nggak tembus. Nah, gini ya. Jadi ini cukup, kalau harganya 23 ribuan ya, sekali lagi kalau harganya 23 ribuan ini bener-bener jos. Tapi sayangnya harga normal itu 60 ribuan. Dengan harga 60 ribuan ya untuk saya sendiri, untuk saya pribadi ini ya biasa-biasa saja. Meskipun kalau ke sekeliling hasilnya ya seperti ini. Ini untuk warna cahayanya itu enak ya, nggak bikin pegel di mata. Nah, kalau di mode high-nya itu ketika di zoom out, di zoom out itu sudah ya cukup enak lah. Nah, ini di mode kedua, mode mediumnya, mode ketiga, mode low-nya segini. Kalau untuk flood-nya ini atau di zoom in-nya itu memang nggak begitu terlihat terang ya, karena ini selain nggak terlalu terang juga ini habis habis hujan, jadi cahayanya itu terserap oleh jenenge ya. Alah, angel teman gue ngomong. Ya intinya kalau ini nggak hujan ya sebenarnya terlihat sedikit lebih terang ya. Contohnya ditembakkan ke, nah ini tembok yang warnanya putih itu kan cahayanya mantul. Nah kalau di tempat yang ini karena habis hujan ini terkena air hujan kan cahayanya terserap gitu ya. Jadi memang nggak terlihat begitu terang. Tapi kalau difokuskan seperti ini sih ya sebenarnya ya cukup terang. Jadi kesimpulannya di harga 60 ribuan ini bagi saya ya biasa-biasa saja. Jadi seperti itu tadi ya sahabat kreatif untuk nyala yang dihasilkan dari senter Usbu dengan tipe K38, mungkin tipenya itu ya mungkin. Untuk kesimpulannya ya kalau harga 23 ribuan ini sangat-sangat jos, sangat-sangat saya rekomendasikan pokoknya. Kalau harganya 23 ribuan tapi kalau dengan harga 60 ribuan ya standar sih, tapi lebih bagus daripada senter tablet, bukan tablet, senter apa jenenge, senter SWAT yang jadul. Ini lebih bagus yang ini. Kemudian kalau dibandingkan dengan senter tablet C8 ya kelebihannya ini bisa di charger di body dan sudah Type C. Itu tok ya. Kesimpulannya, kesimpulan maning. Intinya jos lah. Kalau menurut saya jos. Untuk video kali ini cukup sampai di sini ya. Ya, sahabat kreatif, cukup sampai di sini saja ya. Ini sudah belibet, urung madang sih. Semoga dapat memberikan inspirasi dan manfaat. Salam kreativitas, jangan lupa bahagia dan tetap joy. Ya, udah banget temen.